Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Firdamayana dari Institut Agama Islam Negeri Kendari. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran tentang karbohidrat, yang mana tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu gizi dan kesehatan. Baiklah, langsung saja kepada pembahasannya. Karbohidrat adalah senyawa yang tersusun atas unsur-unsur hidrogen, oksigen, dan karbon yang terdapat di alam. Rumus empirisnya yaitu CH2O. Salah satu contoh dari karbohidrat sederhana adalah glukosa dengan rumus C6H12O6. Dalam bahasa Latin, karbohidrat disebut juga sebagai sakarida, yang berarti gula. Berdasarkan penyusun strukturnya, karbohidrat dibagi menjadi dua, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana terdiri dari tiga, yaitu monosakarida, disakarida, dan oligosakarida. Monosakarida adalah salah satu bentuk karbohidrat sederhana yang hanya memiliki satu unit gula. Contohnya glukosa, ribosa, dan fruktosa. Selanjutnya, disakarida adalah salah satu bentuk karbohidrat yang tersusun dari dua unit gula, contohnya maltosa, sukrosa, dan laktosa. Maltosa merupakan disakarida yang terbentuk dari dua unit glukosa. Maltosa dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai bahan makanan bayi dan susu bubuk. Sedangkan sukrosa adalah gula pasir yang biasa dikonsumsi sehari-hari. Sukrosa tersusun atas glukosa dan juga fruktosa. Yang terakhir adalah laktosa. Laktosa merupakan gula susu yang tersusun atas glukosa dan galaktosa. Yang terakhir adalah oligosakarida. Oligosakarida adalah karbohidrat yang tersusun dari 3-10 unit gula yang biasa ditemukan pada permukaan membran sel. Pembahasan selanjutnya adalah karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks biasa juga disebut dengan polisakarida, yang berarti banyak mengandung unit-unit gula yang dipersatukan dalam glukosi. Berdasarkan sifat dan strukturnya, karbohidrat terbagi menjadi 3, yaitu sebagai penyusun struktur, sebagai bahan makanan, dan sebagai zat spesifik. Karbohidrat sebagai bahan penyusun struktur contohnya seperti selulosa yang memberikan kekuatan pada batang dan daun tumbuhan. Kemudian ada kitin yang berfungsi sebagai komponen penyusun struktur dari kerangka luar serangga. Selanjutnya, karbohidrat sebagai bahan makanan dapat berupa pati atau amilum dan glikogen sebagai cadangan makanan di dalam tubuh kita. Lalu ada karbohidrat sebagai zat spesifik, contohnya heparin dalam koagulasi darah. Karbohidrat dapat ditemukan pada buah-buahan, sayur-sayuran, nasi, kentang, dan lain-lain. Ada beberapa gangguan akibat kelebihan dan kekurangan karbohidrat. Yang pertama, ketika kelebihan karbohidrat dapat menyebabkan kenaikan berat badan, terkena penyakit diabetes mellitus, dan juga terkena jantung koroner. Sedangkan apabila kekurangan karbohidrat dapat menyebabkan tumbuh kembang menjadi lambat dan tingkat kecerdasan akan menurun. Baiklah, cukup sekian dari materi saya yang singkat ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti oleh siapapun yang melihatnya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.